Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda sekalian, dimanapun saat ini Anda berada. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Kitab suci sudah menegaskan alaminya hujan atau kodratinya hujan adalah menyuburkan tanah dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bahwa kemudian terjadi banjir bandang atau air meluap dari sungai lalu merendam semua rumah dan pemukiman, itu bukan tujuan dari hujan, tetapi itu adalah perbuatan ulah manusia yang tidak lagi mempedulikan keseimbangan alam, mulai dengan pertambangan, penebangan hutan secara liar, dan seterusnya. Tetapi yang perlu kita ingat, hujan itu turun ke atas bumi untuk menyuburkan tanah dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian halnya dengan sabda Allah. Sejatinya sabda Allah itu membawa berkat, kebaikan bagi hidup manusia. Sabda Allah menuntun perjalanan hidup manusia ke jalan yang benar, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Tujuannya adalah agar manusia itu bahagia dan juga manusia boleh mencapai kerajaan surga. Bahwa kemudian terjadi bahwa banyak orang yang bersikap antipati, masa bodoh, atau merasa sabda Allah itu tidak penting dalam hidupnya, itu bukan tujuan sabda. Kembali lagi kepada wadah atau hati manusia sebagai penampung tempat bertumbuhnya sabda Allah. Saudara-saudari terkasih, hari ini pada hari Minggu biasa pekan ke-15 dalam kalender liturgi Gereja Katolik tahun A, sabda Tuhan mau mengajak kita untuk menyadari peran sabda Allah di dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama dari nubuat Yesaya, Tuhan menegaskan bahwa firman Allah itu akan tetap bertumbuh dan tidak akan kembali kepada Allah sebelum ia berhasil membawa berkat bagi umat manusia. Sekalipun bahwa manusia memiliki sikap atau mengambil jarak tertentu terhadap sabda Allah, itu bukan maksud dan tujuannya. Dalam bacaan Injil, banyak orang berbondong-bondong datang ingin mendengarkan Yesus. Kepada mereka Yesus menyampaikan perumpamaan tentang benih, sabda sebagai benih yang jatuh dan tumbuh di lahan hati manusia yang beraneka ragam. Ada sabda Allah yang hanya tertinggal di pinggiran hati manusia karena ia tidak tercover atau tidak terlindungi, maka dengan begitu mudah iblis akan merampas sabda itu dari hidup manusia, dan manusia hidup tanpa arah yang jelas, tanpa bimbingan yang jelas kepada hal yang benar. Ada juga lahan hati manusia yang boleh dikatakan membatu, hanya sedikit tanahnya, dan sabda Allah itu tidak berakar dalam hatinya.
sabda itu akan bertumbuh. Namun karena hati manusia begitu keras, sabda itu tidak berakar dalam hidupnya. Atau sebaliknya, ia juga tidak berakar dalam sabda Allah. Sehingga firman Allah itu terkesan mati karena kerasnya hati manusia terhadap sabda Allah. Ada juga lahan hati manusia yang ditumbuhi oleh semak berduri. Memang akan tumbuh bersamaan, tetapi karena semak duri tumbuh lebih subur, akan menghimpit sabda Allah itu dalam hati manusia, sehingga sabda Allah itu terhimpit mati. Yang dimaksudkan dengan semak berduri adalah bahwa manusia terlampau mengurus urusan-urusan duniawi dan khawatir dengan berbagai macam hal duniawi. Dikiranya bahwa hal-hal duniawilah itulah yang akan menyelamatkan hidupnya dan mengarahkan dia kepada keselamatan jiwanya. Ternyata tidak. Kekhawatiran itu justru membuat sabda Allah tidak bekerja maksimal di dalam hidupnya. Saudara-saudariku terkasih, sabda Allah akan tetap tertabur. Yesus menegaskan bahwa wadah manusialah yang bisa menentukan sabda Allah itu menetap dalam hidupnya dan membawa hasil atau buah yang baik dalam hidupnya atau tidak. Kita bisa mengukur hidup kita masing-masing. Apakah hati kita sebagai orang-orang yang terbaptis sudah menjadi lahan yang baik bagi tempat bertumbuhnya sabda Allah? Atau kita malah membiarkan sabda Allah jatuh di pinggiran hati kita, membiarkan hati kita membatu terhadap sabda Allah, dan membiarkan hal-hal duniawi menguasai hidup kita, sehingga sabda Allah tidak memiliki tempat untuk bertumbuh. Kita mohonkan rahmat dan bantuan Allah, agar kapan dan dimanapun kita mengarahkan hidup kita menjadi lahan yang baik, agar sabda Allah, yaitu Yesus sendiri, bertumbuh dan berkembang dalam hidup kita, sehingga kita semua memperoleh rahmat keselamatan. Kita mohonkan rahmat dan bantuan Allah. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Bantulah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar hati kami menjadi tempat yang baik bagi bertumbuhnya firman-Mu yang kami dengarkan setiap hari. Ubahlah hidup kami ya Tuhan, dan kuatkanlah kami untuk menjalankannya. Turunkanlah rahmat dan berkat-Mu untuk kami semua, bagi hidup, usaha, dan keluarga, serta berkatilah mereka yang sakit dan mereka yang terbeban berat. Turunkanlah berkat-Mu untuk kami semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.